back to my channel, Digital Edu. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa tak ada honorer yang diangkat P3K tanpa tes. Semuanya wajib ikuti tahapan ini. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Pemerintah resmi akan menyelesaikan pengangkatan honorer jadi P3K tahun ini. Pengangkatan tenaga honorer tersebut pun adalah melalui tahapan seleksi P3K 2024. Sebelumnya ada janji pemerintah untuk mengangkat semua honorer database BKN. Dengan syarat mereka harus sudah mengabdi minimal 5 tahun secara berturut-turut. Tapi ternyata yang disampaikan pemerintah ini tak dapat realisasi. Karena Menpan RB tetapkan tak ada honorer yang akan diangkat secara langsung. Melainkan, semuanya harus mengikuti satu tahapan penting, yaitu seleksi P3K 2024. Pada pengadaan rekrutmen P3K ini, ada dua jenis seleksi yang harus dihadapi, yaitu seleksi administrasi yang kini tengah berlangsung. Kemudian, ada juga seleksi kompetensi yang akan dihadapi setelah lulus seleksi administrasi. Semua honorer diwajibkan untuk mengikuti kedua tahapan seleksi tersebut. Sebab walaupun pelamar prioritas jika tak daftar, maka tak akan diangkat P3K. Pelaksanaan P3K 2024 pun cukup spesial dari tahun sebelumnya. Karena akan dibuka sebanyak 2 kali, dengan jadwal yang berbeda. Untuk tahap pertama diikuti pelamar database BKN. Sedangkan di tahap kedua, bagi honorer non-database BKN. Kabar selanjutnya bahwa tenaga honorer wajib tahu. Inilah perbedaan P3K part-time dan full-time. Pengangkatan P3K 2024 sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Ada banyak aturan yang berbeda dengan pengadaan seleksi tahun lalu. Salah satu yang menarik perhatian pada seleksi tahun ini adalah pendaftaran yang tak dibuka secara umum. Padahal, sangat banyak yang ingin melamar rekrutmen P3K. Namun hanya beberapa kategori pelamar saja yang boleh mendaftar. Salah satu kategori pelamarnya adalah honorer yang masuk database BKN. Honorer yang masuk dalam database BKN ini cukup diistimewakan. Sebab dari awal memang banyak sekali janji pemerintah untuk mereka. Bahkan disebutkan beberapa waktu lalu honorer database BKN tak perlu tes untuk diangkat P3K. Meski demikian, sesuai aturan Menpan RB mereka harus tetap daftar P3K. Tapi jumlah pelamar di tahun ini lebih banyak dibandingkan formasi yang tersedia. Lalu bagaimana nasib tenaga honorer database BKN yang tak dapat formasi? Mengenai hal ini, Menpan RB sudah lebih dulu mengatur P3K part-time dan full-time. Di mana, honorer database BKN yang tak masuk formasi, diangkat P3K part-time atau paruh waktu. Sedangkan yang masuk formasi, diangkat sebagai P3K full-time atau penuh waktu. Adapun yang diangkat P3K part-time, gajinya hanya sesuai kesanggupan daerah. Sedangkan yang diangkat P3K full-time, dapat gaji besar sesuai aturan pemerintah. Info yang tak kalah penting lainnya bahwa, honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K 2024 hanya punya satu pilihan. Begini keputusan Menpan RB. Menteri Azwar Anas menetapkan sebuah keputusan yang berkaitan tentang mekanisme seleksi P3K 2024 untuk tenaga honorer. Ditandatangani pada tanggal 19 Agustus tahun 2024, aturan bagi tenaga honorer ini disebut Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Di dalam keputusan tersebut tercantum 35 poin penting untuk mengatur tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024. Bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat mengikuti seleksi, sebaiknya memahami aturan dalam Menpan RB ini. Pembahasan kali ini akan memberikan penjelasan terkait honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 hanya punya satu pilihan. Namun, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu syarat utama bagi tenaga honorer agar bisa mengikuti seleksi.
Hal utama adalah tenaga honorer harus tahu kategori pelamar seleksi P3K yang diurutkan berdasarkan peringkat teratas, kedua, dan ketiga. Yang menempati urutan teratas atau peringkat ke-1 adalah pelamar kategori honorer XTHK2. Kategori XTHK2 mendapat prioritas pertama untuk mengisi peluang formasi P3K yang tersedia di instansi pemerintah. Namun, XTHK2 dianggap tidak lulus dan tidak diangkat menjadi P3K jika yang bersangkutan tidak mendaftar dan mengikuti semua tahap seleksi. Satu lagi, untuk kategori XTHK2 yang lulus seleksi tapi tidak ada formasi sesuai kompetensi maka akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ungkap PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja. Lalu, peringkat kedua atau urutan di bawah XTHK2 adalah pelamar kategori tenaga non-ASN alias honorer yang masuk di pangkalan database BKN. Kategori ini harus menunggu peluang formasi P3K setelah pelamar XTHK2 diangkat semua bagi yang memenuhi syarat. Dan, urutan ketiga adalah pelamar kategori tenaga non-ASN yang aktif bekerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah serta tidak terdata di database BKN. Selanjutnya, honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K 2024 hanya punya satu pilihan ditetapkan dalam diktum kelima Kepmen PAN-RB tersebut. Pada diktum tersebut dijelaskan bahwa pelamar hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Artinya, honorer yang dinyatakan lulus seleksi hanya punya satu pilihan, yaitu diangkat menjadi P3K di tempat ia bekerja pada instansi pemerintah tersebut. Dan, itu telah ditetapkan oleh Menpan RB Aswar Anas yang tercantum dalam Kepmen PAN-RB nomor 347 tahun 2024. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.